Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Minggu ini kita masuk Minggu Advent ketiga dengan ditandai 3 lilin menyala, 2 lilin warna ungu dan 1 lilin warna pink. Lilin pink merupakan sukacita menyambut kelahiran Sang Raja Damai. Tuhan Yesus yang kita rayakan dalam ibadah saat ini dengan tema tidak ragu, tidak kecewa. Dan kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Esther Setianingrum dari GKI Maulana Yusuf. Jemaat, saya undang berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengawali ibadah dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 9, bait 1 dan 2. Hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat terkasih, memasuki Minggu Advent ketiga ini mari kita bersama-sama mengikuti ibadah dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati kita untuk menyatakan pengakuan akan berbagai kesalahan dan dosa-dosa baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama selama seminggu terakhir ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur
sebab berbagai anugerah dan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Namun di dalam berbagai kehidupan ini ternyata kami merasakan banyak hal yang senantiasa kami tidak mampu lakukan dengan baik. Kadang karena kemalasan, kadang karena kesombongan, kadang karena ego kami. Sehingga sungguh itu menjadikan penghalang akan berkat dan kasih karunia Tuhan, bahkan mujizat Tuhan untuk mengalir, untuk menghidupi kehidupan kami yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami mengakui, kami menyadari, dan kami mau mohon ampun akan berbagai kesalahan dan dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Ya Tuhan, sungguh karena Tuhan telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dengan demikian kami memohon pengampunan akan berbagai dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami memohon ampun akan dosa-dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang berdiri. Marilah kita mendengar berita anugerah Allah yang terambil dari Efesus 1 ayat 5 yang tertulis demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan
kehendak-Nya. Silahkan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan lagu pujian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 140 bait 1 dan 4. O Yesus Kristus terang baka. Yesus Kristus terang baka, dunia gelap sinarilah, tuntun yang susah dan lesu, masuk ke kandang domba-Mu, yang tuli buatlah sembuh, kan mendengarkan sabda-Mu, yang disungguh pulihkanlah, kan mengungkapkan imannya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kini kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu, firman yang akan menguatkan kami ketika kami berada dalam masa penantian di minggu Advent ketiga ini. Firman yang akan menuntun langkah kami sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Firman yang akan menegur, mengingatkan kami ketika kehidupan kami tidak lagi sejalan dengan kehendak Tuhan. Firman yang akan terus kami pegang sehingga kami dimampukan untuk melewati apapun dalam kehidupan yang sedang kami jalani ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, sehingga kami semua terberkati oleh firman-Mu lewat hamba-Mu. Kami semua mendengarkan perkataan firman-Mu dengan benar dan akhirnya kami mampu untuk melakukannya dengan segenap hati kami. Bersabdalah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan berkirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijelekkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai.
sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 146 ayat 5 sampai 10 yang tertulis demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bacaan kedua dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya."
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konon katanya tanggal 12 Desember itu dirayakan sebagai Harbolnas. Nah, apa itu Harbolnas, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Harbolnas itu adalah hari belanja online nasional gitu ya. Ada dari Bapak Ibu yang pernah membeli barang secara online melalui marketplace yang beredar di dunia maya? Ya, kalau kita mau beli barang di marketplace secara online seperti itu, kita kan nggak bisa begitu ya, lihat barangnya langsung. Kita harus membayangkan apakah barang itu cocok dengan kita atau tidak. Lalu kita juga mesti melihat-lihat, mereview begitu ya, lihat dari review-review apakah barangnya sesuai ya. Dari pembeli-pembeli memberikan testimoni sesuai enggak ya dengan apa yang dipajang oleh toko tersebut, barang yang dikirim sesuai atau tidak begitu ya. Kita tidak bisa lihat barangnya secara langsung, kita pesan barangnya, lalu kita bayar melalui transfer, menunggu barangnya datang gitu ya. Nah, kalau misalnya mau beli baju begitu ya, seperti tadi kita pasti bayangkan dahulu cocok nggak ya, pas tidak ya ukurannya dan lain sebagainya. Untuk barang-barang tertentu yang harganya lumayan mahal, nah kita juga perlu punya banyak pertimbangan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, bagi sebagian orang disitulah serunya berbelanja online. Kenapa? Karena pada saat kita menunggu barangnya datang, disitulah gitu ya, kita merasakan yang disebut sebagai perasaan harap-harap cemas ya. Sesuai tidak ya barang yang dipesan dengan fotonya, penjualnya jujur tidak ya, barangnya betul tidak ya dikirim dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan proses jual beli atau kita melakukan transaksi lewat media online, kita seolah-olah menaruh pengharapan yang begitu besar kala itu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah PHP gitu ya, pemberi harapan palsu, dan kita tidak mau jadi korbannya. Istilah ini dikenakan bagi orang yang suka memberi janji, memberi pengharapan-pengharapan semu yang mungkin saja tidak pernah dia tepati atau wujudkan, dan kita tidak mau menjadi korban dari PHP tersebut, pemberi harapan palsu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah salah satu contoh bahwa di satu situasi tertentu kita merasakan ada harapan tetapi juga ada keraguan-raguan. Apa yang saya ceritakan tentang pengalaman berbelanja online begitu ya, menunjukkan sebuah situasi bahwa pada saat itu ada sebuah harapan tetapi juga diikuti keraguan-raguan. Dan suasana inilah yang muncul di minggu ketiga Advent ini. Minggu penantian akan hadirnya Juru Selamat kini semakin dekat. Tapi pengharapan seperti apa yang muncul saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan dan keraguan-raguan, inilah yang dialami, dirasakan oleh Yohanes Pembaptis, yang jelas-jelas disebutkan sebagai nabi yang mempersiapkan datangnya Mesias itu. Jadi ketika ia di penjara, dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi menanyakan kepada Yesus tentang hadirnya Sang Mesias tersebut.
Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes Pembaptis yang jelas-jelas disebutkan sebagai nabi yang mempersiapkan datangnya Mesias mengalami keraguan. Ada pengharapan, tapi sekaligus juga ada keraguan. Dan menyuruh muridnya untuk pergi menanyakan kepada Yesus. Nah, apalagi kita? Ketika yang dinanti-nantikan tidak kunjung tiba, kita pun mulai merasakan putus asa. Kita mulai merasakan keraguan-raguan, mempertanyakan jangan-jangan gak jadi. Jangan-jangan batal. Jangan-jangan itu cuma PHP dan lain sebagainya. Tapi saudara, Yesus menegaskan kembali pentingnya kehadiran Yohanes Pembaptis. Orang yang mempersiapkan jalan bagi kehadirannya. Dan saya rasa ini pula lah yang sedang dia sampaikan kepada kita saat ini di masa sekarang. Kehadiran atau kedatangan Yesus Kristus tentu adalah untuk mewujudkan damai sejahtera, shalom Bapak Ibu. Keadaan damai sejahtera, shalom inilah yang juga menjadi pengharapan kita semua. Siapa yang tidak menginginkan kondisi shalom? Siapa yang tidak menginginkan situasi damai sejahtera? Apakah saudara puas dengan keadaan sekarang ini? Apakah saudara puas dengan kondisi hidup di mana sekarang segala sesuatu serba tidak pasti, di mana semua harga-harga kebutuhan naik setiap hari, biaya kehidupan dan lain sebagainya naik tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan penghasilan. Setiap hari disuguhi berita tentang perang, tentang kekerasan, tindakan kriminal. Belum lagi kondisi alam yang tidak terduga, bencana, dan lain sebagainya. Dan apakah kita puas dengan kondisi seperti ini? Apakah kita kemudian bisa merasakan, oh ya sudah, apa boleh buat, saya puas dengan situasi seperti ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak orang yang merasa sudah puas dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan seperti saya katakan tadi, mereka berpikir, ya kalau sudah begini keadaannya mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa mengendalikan alam, kita tidak bisa mengendalikan kondisi dunia, kita tidak bisa mengendalikan perekonomian di sekitar kita, ya sudah diterima saja. Banyak orang berpikir bahwa hidup ini sudah susah sehingga jangan lagi ditambah lagi dengan hal-hal aneh yang membuat hidup kita semakin sulit. Tapi Bapak Ibu, mau sampai kapan kita terus berada dalam situasi seperti ini? Apakah Bapak Ibu tidak merindukan berada dalam situasi, dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang ini? Apakah kita semua tidak menginginkan kondisi yang membuat hati dan hidup kita damai sejahtera? Dan untuk pertanyaan ini saya yakin dan percaya, baik saya maupun Bapak Ibu, saudara punya jawaban yang sama. Ya, saya rindu, saya ingin menjalani kehidupan situasi yang lebih baik. Saya rindu, saya ingin menjalani kehidupan dengan hati dan perasaan yang damai sejahtera. Saya mendambakan kondisi hidup, keadaan shalom itu terjadi dalam diri dan kehidupan saya. Nah, bicara tentang shalom, Bapak Ibu dan Saudara, apa sih sebenarnya shalom itu? Shalom adalah suatu keadaan ideal, di mana segala sesuatu berjalan secara harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam sekitar ini. Dan melalui bacaan kita lewat kitab Yesaya, kitab Yesaya memberi gambaran bagaimana shalom itu. Padang gurun yang kering
bisa berbunga. Bisa berbunga mawar, orang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa melompat-lompat, orang bisu bersorak-sorai, dan lain sebagainya. Saat Yesus ada di dunia, shalom atau damai sejahtera itu diwujudkan, yaitu dengan menggenapkan nubuatan Yesaya tersebut, yang kita bisa perhatikan di dalam Matius 11 ayat 5. Berita itulah yang Yesus suruh sampaikan kepada Yohanes agar Yohanes tetap berpengharapan dan setia dalam panggilannya sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Seolah Yesus mengatakan, Yohanes, janganlah engkau menjadi ragu dan janganlah engkau menjadi kecewa. Karena engkau akan menjadi jalan untuk kehadiran Sang Mesias. Untuk kedatangan Sang Juru Selamat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di masa kini, apa yang bisa kita kerjakan untuk kita dapat mewujudkan damai sejahtera? Apa yang bisa kita kerjakan saat menanti kedatangannya? Dalam pengharapan hadirnya shalom atau damai sejahtera tersebut, Yakobus menganjurkan beberapa sikap yang perlu dilakukan oleh orang percaya. Di antaranya, bahwa setiap orang percaya perlu menanti dengan sikap sabar, memiliki kesabaran. Orang yang sabar, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia akan mampu untuk tetap percaya dan setia. Kesabaran memampukan orang percaya untuk tetap setia dan tekun. Dan dalam hal ini, menanti dengan kesabaran kedatangan Tuhan berarti bagaimana dia juga tetap setia dengan panggilannya. Seperti petani yang menantikan hasil yang berharga. Setelah melewati berbagai musim, setelah kerja keras yang dia lakukan, setelah dia merawat, mengelola, dan lain sebagainya, maka ketika tiba saatnya panen, sang petani itu akan dengan sukacita menuai hasilnya. Sikap yang pertama yang Yakobus sampaikan, bahwa orang percaya perlu menanti kedatangan Kristus dengan kesabaran. Yang kedua, menanti kedatangan Kristus dengan keteguhan hati. Seperti tadi di awal diungkapkan bahwa kadang-kadang ketika kita menunggu sesuatu yang tidak tahu kapan akan tiba, kadang-kadang kita kemudian menjadi ragu-ragu. Dan semakin ragu maka kekecewaan itu semakin besar. Tapi orang yang menanti dengan keteguhan hati berarti dia tetap tegar menghadapi berbagai penderitaan tanpa kehilangan pengharapan dan prinsip iman yang benar. Orang yang teguh hatinya dia tahu bahwa sekalipun dalam masa penantian ini ada banyak hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang membuat saya bisa menjadi ragu-ragu dan kecewa, tetapi saya tetap memilih untuk tegar. Dan saya tidak mau kehilangan pengharapan tersebut. Saya tidak mau kehilangan prinsip iman yang benar. Adanya keyakinan yang kokoh. Itu yang membuat seseorang punya keteguhan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhir-akhir ini banyak peristiwa terjadi di sekitar kita. Keutuhan bangsa ini sedang diuji. Tekanan dan berbagai informasi bertubi-tubi seolah ingin memecah belah satu dengan yang lainnya. Bahkan dengan bencana alam yang terjadi pun bisa dipakai orang untuk saling mengadu domba satu dengan yang lain. Dan dalam situasi-situasi seperti ini kita diminta untuk tidak terpengaruh akan berita-berita tersebut. Kita diminta untuk punya keteguhan hati. Untuk tidak memperkeruh suasana.
untuk tidak menyampaikan komentar-komentar yang semakin memperburuk kesatuan negara Republik Indonesia. Atau ada banyak hal di dalam kehidupan beriman kita juga mungkin berhadapan dengan berita-berita yang tidak menyenangkan sekitar persekutuan kita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kembali Yakobus mengatakan di dalam masa penantian ini mari kita menantinya dengan keteguhan hati. Tetap tegar menghadapi berbagai persoalan tanpa kehilangan pengharapan dan prinsip iman yang benar. Sikap selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara adalah mari kita menanti kedatangan Kristus tersebut dengan tidak bersungut-sungut. Waktu saya pertama kali mencoba bertransaksi, membeli barang secara online, lalu kemudian apa yang saya bayangkan begitu ya, karena sudah lihat contohnya, lihat gambarnya, lihat review orang-orang, itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Wah, saya kesal bukan main Bapak Ibu, dan saya ngomel begitu. Ya ini toko ini bagaimana sih? Katanya begini, katanya begitu. Orang-orang bilang begini, orang-orang bilang begitu. Kok saya dapatnya tidak seperti itu? Saya bersungut-sungut, saya mengeluh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kala memang saking kesalnya dan mungkin kita merasa bahwa penantian saya ini tidak sebanding dengan hasil yang saya dapatkan, maka perasaan kecewa itu jauh mendominasi lebih besar dari perasaan-perasaan positif lainnya. Demikian pula ketika kita menanti kedatangan Kristus. Kadangkala saking kesal dan jenuhnya dalam kita menunggu kedatangan Dia kembali, kita terpancing untuk mengomel, kita terpancing untuk mengumpat. Kita bersungut-sungut. Mana ini yang dijanjikan? Kok nggak datang-datang? Kapan ini akan tiba? Dan seterusnya. Orang yang tidak sabar, Bapak Ibu, akan mudah untuk bersungut-sungut. Dan kita tahu sikap seperti ini bukanlah sikap yang dikehendaki Tuhan ketika Dia meminta kita untuk menanti kedatangannya. Maka mari kita memiliki penguasaan diri untuk tidak mudah bersungut-sungut. Sikap yang lain Bapak Ibu dan Saudara ketika kita menanti kedatangan Kristus kembali adalah tidak saling menyalahkan. Orang yang tidak sabar, orang yang tidak punya keteguhan hati akan mudah menyalahkan keadaan sekitar dan kemudian mencari kambing hitam. Oh, ini tuh gara-gara si Anu, kita jadi seperti ini, gara-gara si itu, dan seterusnya. Kita mudah untuk pointing, kita mudah untuk melayangkan telunjuk kita pada orang lain. Gara-gara si Anu lah, gara-gara inilah, gara-gara itulah, dan seterusnya. Lalu kemudian kita akan mulai melihat, membanding-bandingkan masa sekarang dengan masa lalu. Wah, enakan juga zaman dulu. Masih bisa begini, masih bisa begitu. Coba kalau dulu begini, coba kalau dulu begitu, pasti sekarang tidak akan seperti ini dan seterusnya. Kita diminta Bapak Ibu dan Saudara di dalam masa penantian ini untuk tidak saling menyalahkan, supaya kita siap menanti kedatangannya. Dan terakhir Bapak Ibu dan Saudara, Yakobus mengatakan bahwa dalam masa penantian ini mari kita mengikuti teladan para nabi. Dalam hal ini Yakobus mengajak kita untuk melihat apa yang pernah dialami oleh nabi-nabi dan rasul-rasul di zaman itu. Iman mereka yang kokoh dalam mempercayai janji Allah, itulah yang patut diteladani. Bagaimana Musa, Abraham,
Yusuf dan lain sebagainya yang kita tahu cerita kehidupannya sungguh luar biasa. Baiklah kita belajar dari mereka. Ikuti teladan para nabi. Lakukan apa yang mereka sudah lakukan di masa lalu. Praktekkan itu di masa sekarang dalam kehidupan kita masa kini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya peranan yang sama pentingnya dengan Yohanes Pembaptis, yaitu mempersiapkan jalan bagi Mesias dan memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Lewat apa kita mempersiapkannya? Tentu lewat sikap, hidup, dan perilaku kita. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan pula dengan sikap putus asa, tetapi berusaha untuk mewujudkan damai sejahtera, mengampuni orang lain, berbuat kebaikan, menjaga tutur kata, dan sebagainya. Dan seperti tema kita hari ini, tidak ragu, tidak kecewa. Semua berasal dari dalam diri kita, semua berasal dari dalam hati kita. Maka ketika kita melakukan hal ini, Yesus menguatkan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mari kita berdoa. Seringkali Tuhan dalam masa menanti ini ada begitu banyak hal-hal yang membuat kami menjadi mudah untuk ragu dan mudah untuk kecewa. Sepertinya iman kami diuji terus-menerus. Bagaimana kami perlu punya sikap keteguhan hati, perlu punya sikap mempercayai Engkau dengan sepenuh hati. Maka Tuhan, kami mau dalam hidup kami ini, kami memiliki sikap-sikap seperti itu di dalam menantikan kedatangan-Mu kembali, sehingga kami tidak ragu dan tidak kecewa. Sambil terus iman kami diasah untuk semakin kritis menghadapi berbagai ajaran, berbagai pandangan-pandangan, berbagai hal yang ada di sekitar kami yang berusaha untuk mempengaruhi iman kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, menguatkan dan mengingatkan kami akan hal itu semua. Inilah kami Tuhan yang tetap menantikan kedatangan-Mu. Dan dalam masa penantian tersebut kami mau mengisinya dengan hal-hal yang Tuhan telah ajarkan kepada kami saat ini. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Dalam doa syafaat ini Tuhan, kami mengingat mereka yang berusaha dan terus berjuang untuk menjalani kehidupan setelah bencana alam gempa terjadi beberapa minggu yang lalu. Kami berdoa untuk saudara kami di Cianjur dan sekitarnya
yang mereka perlu menata kehidupan yang baru, mereka perlu menjalani kehidupan yang baru setelah bencana gempa bumi terjadi. Kami percaya pertolongan Tuhan, pemeliharaan cinta kasih-Mu dan segala hal yang mereka butuhkan, Engkau akan limpahkan sehingga saudara-saudara kami ini dapat terus menjalani kehidupan mereka, membangun kehidupan yang baru pasca bencana ini. Mereka dipulihkan dari setiap trauma-trauma yang mereka rasakan dan akhirnya mereka dapat menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Kami bersyukur untuk orang-orang baik yang memberikan bantuan, yang mau memberikan dirinya untuk menolong, baik melalui persembahan, pemberian logistik, ataupun tenaga mereka. Berkati mereka Tuhan, karena kami percaya bahwa melalui mereka, cinta kasih Tuhan tersalurkan kepada banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi persiapan menyambut kehadiran dan kelahiran Kristus Yesus di dunia ini. Kami berdoa kiranya bukan saja persiapan secara materi, secara fisik, tapi yang terutama persiapan mental, persiapan hati dan spiritual kami. Sehingga ketika kami menghayati peristiwa Natal, kami tidak menghayati itu sebagai hanya bagian dari kehidupan ritual keagamaan kami belaka. Tapi sungguh ini sebuah momen di mana kami berjumpa dengan Engkau yang hidup, berjumpa dengan Engkau yang mau untuk memberikan diri bagi kami manusia yang berdosa ini. Persiapkanlah hati kami Tuhan, sehingga ketika kami menyambut kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, kami menyambutnya dengan sikap iman yang benar. Juga kami berdoa bagi persekutuan yang terus kami upayakan, terus kami bina melalui apa yang ada pada kami saat ini. Melalui persekutuan ini, yang walaupun kecil dan sedikit, kami merasakan betapa cinta Tuhan begitu melimpah dan besar dalam kehidupan beriman kami. Berkati persekutuan kami ini Tuhan, supaya persekutuan ini dapat berdampak bagi banyak orang di sekitar kami, dan bukan hanya semata karena keinginan, keegoisan diri kami saja. Kami ingin persekutuan ini menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami, karena Kristus sendirilah yang menjadi kepala persekutuan ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami menutupnya dengan doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita hendak mengingat bahwa memberi persembahan adalah tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang telah diberikannya secara nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita diingatkan oleh satu ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening seperti yang tercantum pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan untuk nanti dapat kita serahkan kepada bendara gereja. Lagu persembahan pada hari ini terambil dari Kidung Jemaat 294. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, dan 4 dengan judul Beribu Lidah Patutlah dan seterusnya. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanmu dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidup merdu. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati yang tenteram, merawat yang pedih. Yang bisu tuli soraklah memuji tabibmu, yang buta lumpuh dan lemah berbangkitlah sembuh. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasih, Engkau yang selalu menganugerahkan segala perkara dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan membawa persembahan syukur kami. Kami mohon kiranya Tuhan terima dan kuduskan agar persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan, untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan lagu pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 40 bait pertama sampai dengan keempat. Ajaib benar anugerah-Mu dan seterusnya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hidup
tetap selamanya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari bersama menerima berkat-Nya. Cinta kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara, kini dan selamanya, dan memampukan kita untuk memiliki sikap yang benar di dalam penantian akan kehadirannya kembali. Amin.